Jadi guys, di video kali ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman semua kura-kura yang ada di rumah orang tua aku. Dan ini adalah salah satu video eksklusif. Jadi buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak udah support channel ini ya. Yaudah deh, nggak usah lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya guys. Let's go! Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman ada apa aja sih kura-kura yang aku pelihara khususnya di rumah orang tua aku ini guys. Sebenarnya sih lebih banyak lagi, cuman ada di rumahku ya guys ya. Nggak ditaruh di sini, sebagian ditaruh di kolam sana kan. Dan kita akan kasih lihat ke teman-teman di sini ada apa aja. Sekarang kita bahas sedikit-sedikit guys. Nah, ini aku tuh sebenarnya ada beberapa common snapping turtle di sini ya guys ya. Berbagai macam ukuran juga. Ini dia, ini aku akan kasih lihat ke teman-teman yang ada di sini. Cuman aku nggak tahu kenapa yang ini dia pertumbuhannya kelihatannya lebih mantap guys dibandingkan yang teman-temannya gitu loh guys ya. Padahal ini semuanya tuh awalnya adalah batch yang sama gitu guys. Kelihatannya tuh mereka kayak pasrah aja gitu loh guys ya. Padahal kalau misalnya mereka lagi aktif-aktifnya, ini adalah salah satu kura-kura yang paling sering kabur. Dia tuh makanannya daging-dagingan, kalau nggak kayak semacam serangga-serangga kayak gitu guys. Dan dia sebenarnya kura-kura air ya guys ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat agak basah. Cuman jangan khawatir karena kura-kura ini dia bernafasnya kan dengan paru-paru. Jadi mau di air atau di darat pun dia nggak akan masalah gitu loh guys. Dia lebih aktifnya di air aja gitu loh. Kalau di air mungkin dia nggak akan sediem ini guys. Dan biasanya dia tuh kalau udah gede ya, dia akan lebih sering menggigit. Kalau masih kecil kayak gitu sih kelihatannya kayak jinak-jinak aja tuh. Aman-aman aja ya guys. Dia ukurannya bisa gede banget. Bahkan kita punya yang gede ya guys ya. Namanya Sumbo. Nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman di akhir video karena dia kan ada di luar. Kan hewan buat di handle banget sih. Apalagi kalau buat teman-teman yang punya anak kecil. Kalau nggak teman-teman masih kecil banget gitu kan. Aku nggak menyarankan buat punya CST karena damage yang diberikan ketika Anda tergigit itu lumayan sakit guys ya. Dan gigitan dia tuh benar-benar cepet banget. Tuh, ini udah mulai mau gigit tuh dia tuh. Kecil-kecil kayak gitu juga dia bisa gigit guys kalau dia mau ya. Dan Haikal ingin coba digigit guys. Enggak jangan ya. Aku pernah kegigit sama dia yang sekecil ini aja udah lumayan menyakitkan guys ya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya udah aktif kayak gini, dia ketika ditaruh di darat dia akan lebih aktif guys. Cuman biasanya kalau teman-teman pelihara CST ini baiknya sih soliter guys. Jadi satu tempat, satu kura-kura CST atau satu kura-kura aja gitu loh. Jangan ditambah kura-kura yang lain. Karena dia tuh suka menggigit. Apalagi kalau misalnya dia melihat ekor temannya sendiri ya guys ya. Emang dia tuh punya ekor yang lumayan panjang guys, terkenal ya. Ekornya panjang banget tuh. Ekor yang panjang ini apabila kena gigit, dia tuh bisa putus guys. Dan nanti dia nggak akan tumbuh lagi. Jadi akan menumpul aja. Seperti itu loh guys. Ini kita harus push makan lagi sih yang ini ya. Sebenarnya mereka sehat-sehat, cuman dari pola makannya kayaknya mereka ada yang banyak makannya, ada yang nggak begitu banyak makannya. Yang bocil ini kelihatannya dia cebol ya guys ya, nggak terlalu banyak makannya. Tapi yang gede ini bener-bener diem doang loh dari tadi, merem loh matanya tuh. Guys ya, bener-bener tidak ada reaksi yang berarti guys. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama nih ada kura-kura CST kecil. Oke, selanjutnya kita juga ada AST guys ya, atau Alligator Snapping Turtle. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi, cuman kalau dia lebih pasif dan dia lebih terlihat seperti guys, mengamuk ya guys ya. Dia seperti dinosaurus banget, kura-kura purba guys. Dan sebaiknya mereka juga soliter, jangan digabung. Sebenarnya bisa aja digabung, apalagi kalau mau di breeding gitu guys. Cuman mau digabung teman-teman harus siap karena akan ada bisa jadi kayak tergigit gitu loh salah satunya. Apalagi dia kalau misalnya diginin dia ke-trigger tuh guys. Bakal gigit. Ini ukurannya agak gede ya dibandingkan CST tadi. Guys, kayak gitu tuh. Sama-sama dua-duanya ya. Menggigit guys. Dan ini juga kalau teman-teman mau pelihara ya lebih ke kura-kura display lah. Dia sama bahayanya sama CST. Cuman kalau dia biasanya lebih lambat gitu guys gerakannya dan dia nggak bisa memanjangkan kepala kayak CST. Jadi untuk terkena gigitan dia kayak nggak begitu mudah kena gigit lah. Kecuali teman-teman taruh di depan muka dia langsung itu pasti kena gigit guys. Dan gigitannya pastinya sakit banget. Apalagi kalau lihat paruhnya ya teman-teman. Jadi kalau dia tuh paruh ya guys ya dibilangnya ya, lihat paruhnya tuh tajam banget ya paruhnya ya. Dan kalau tergigit ya lumayan lah, apalagi kalau kena jari langsung kegigit gitu dia dihentak bisa putus mungkin guys ya jarinya ya. Teman-teman harus hati-hati karena aku pernah juga bikin eksperimen pakai wortel. Katakan jari orang tuh mirip sama wortel ya. Kalau wortel keputus ya kurang lebih jari orang juga keputus. Aku pernah dan ya seperti itu guys hasilnya ya. Ini peliharaan aku udah agak lama, cuman emang dia grow rate-nya itu lumayan lama ya guys ya, lambat tapi bisa gede banget tapi lambat gitu loh guys. Karena umur dia bisa sampai 40 lebih kayaknya guys ya. Kalau ini waktu itu dihibahin sama temenku dari Subang, tapi dia nemu di Solokan guys ya. Aku sih yakin ini pasti punya orang, cuman kabur. Tapi kan di Solokan. Ada dua hal nih. Yang pertama kan bukan dia habitatnya guys ya. Kalau misalnya kita diemin dan ntar dia merusak lingkungan pastinya kan. Yang kedua ya kasihan juga karena kan di Solokan ya, bukan tempat dia
ntar dia lama-lama mati juga gitu loh guys. Akhirnya di rescue sama temanku itu, dan dia nggak sanggup buat pelihara karena nggak ada tempat yang proper katanya, akhirnya dikasih ke aku. Kayak gitu sih guys. Kalau teman-teman perhatiin juga di bagian lidahnya ini tuh ada kayak lidah cacingnya gitu guys. Memang seperti itulah ya si AST ini. Dia punya ciri khas lidah cacing. Ketika nanti ikan mendekat, dia akan mangap seperti ini guys. Ntar ikan mendekat, dia bakal hap gitu loh guys. Seperti itu. Oke, ini untuk AST ya guys ya. Karena ada hybridannya guys, AST x CST. Kalau teman-teman lihat tadi ada CST dan juga AST, ini hybridnya guys. Jadi dia ini tuh, kalau teman-teman bisa perhatiin ya, dia kayak CST guys tuh, lihat. Dia kayak CST, si gerakannya dan lain-lainnya juga, bahkan tempurungnya juga, kalau teman-teman lihat, dia kayak CST banget ya guys ya, tempurungnya ya, bulat ya. Kalau AST dia kan lebih lonjong. Tapi lihat muka dia guys, bau sih, bisa mengeluarkan bau gitu guys ya. Lihat muka dia ya, muka dia itu tuh dia kayak AST, tapi gak sepanjang AST. Nih, lihat AST tuh, lihat guys, kepalanya dia tuh bener-bener moncong gitu guys, dan lihat juga matanya. Kalau AST dia biasanya matanya tuh lebih gelap ya, hitam gitu loh, karena dia kan bisa menyamar gitu kan guys. Kalau dia matanya tuh lebih ke kayak CST guys. Kayak gitu sih. Rambut itu terlalu gede dia guys ya, pada ngamuk ya guys. Dan dia tuh punya kuku yang tajam juga. Dan lucunya si AST x CST yang satu ini, dia itu kepalanya bisa panjang kayak CST guys. Ya. Ini aku udah pelihara dari lama banget. Awalnya ini aku jualan ya. Jadi jualan ke orang dari ukuran bayi guys ya waktu itu ya. Dari orangnya itu udah dibeli, tapi dia tuh ada minus, yaitu ekornya guys. Ekornya itu dia nggak sempurna tuh. Ini kayaknya waktu kecil pernah digigit sama temennya, dan jadi seperti ini guys. Tajam ya. Dan jadi seperti itu, jadi tumpul ya guys ya. Kalau udah tumpul kayak gini dia nggak akan manjangin lagi, ya udah akan seperti ini terus. Tapi pas udah agak gede, dia jual lagi sama aku dengan harga yang sama ketika aku jual ke dia guys, tapi ukurannya lebih gede gitu kan, jauh lebih gede, karena dia lagi BU waktu itu. Ya udah aku beli lagi, kira kembali lagi kepada aku guys. Cuma dia bisa mengeluarkan bau ya mah, bau banget guys, ini sumpah dah. Bau kayak dia bisa mengeluarkan bau aja gitu guys. Nah yang ini sebenarnya waktu itu aku tuh beli banyak ya guys ya, bareng sama CST, tapi dia datang seperti AST gitu guys ya. Dan aku pikir itu dia hybrid sih, cuman dia lebih dominannya ke AST. Tapi semakin besar kayak gini, aku ngerasa dia kayaknya AST guys ya. Teman-teman kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman setauku AST itu biasanya di bagian tempurungnya tuh nggak sekecil ini, dia lebih panjang gitu guys. Jadi ini masih dipertanyakan ya. Kita akan besarkan lebih besar lagi, dan kita ntar akan melihat guys, kira-kira dia memang AST atau dia hybridan antara AST dan juga CST gitu guys. Buat AST itu alligator snapping turtle guys. Kalau CST itu common snapping turtle ya. Selanjutnya ada kura-kura darat. Aku ada 2 ekor guys ya. Ini sulcata, si kumkum kalau teman-teman tahu. Dan ini ada Hermione guys. Cuman si Hermione ini dia, kalau menurutku sih dia berat badannya harusnya lebih bisa berat lagi. Cuman kalau kita lihat dari matanya, dari perawakannya sih dia sehat ya guys. Sehat banget ya. Dikasih makan dia mau nggak ya? Kita coba ya guys. Biasanya sih kalau kura-kura darat sih nggak ada malu-malu ya. Biasanya sih makan-makan aja dia guys ya. Wow. Sabar kum ya. Kita coba kum juga kasih makan guys. Kayaknya si Hermione kena mental guys. Dia jadi terlihat gak mau makan nih. Nih ya, kamu di sini ya. Kum. Kalau kum biasanya guys, dia marah guys. Nyeruduk. Wah, nyeruduk dia guys. Itu dimakan guys tuh. Si Hermione makan. Ini kum, punya kum. Oh guys. Nah inilah enaknya kalau teman-teman pelihara kura-kura darat. Kura-kura darat ini tuh lebih aman buat dihandle, apalagi sama anak-anak kayak gitu ya, dibandingkan kura-kura air, karena dia tuh kan makannya rata-rata sayuran guys. Akan lebih friendly lah ya, tidak akan menggigit dengan sengaja. Kecuali lagi kasih makan kayak gini, teman-teman kayak jarinya terlalu dekat dan kegigit sama dia, itu juga lumayan ya, bisa bikin jari teman-teman biru. Tuh lihat guys, si bocil ini juga makan tuh. Lucu banget kal. Nanti porsi makannya dibanyakin kali dia kal. Guys. Lihat guys. Ya Allah guys, parebut guys. Ya guys, kena mental guys. Ya guys. Wah guys, dia bisa marah bener marah. Si kumum kalau marah bener marah diseruduk guys ya. Wah bisa diseruduk nih guys. Bisa berbahaya ini, bisa berbahaya guys. Tuh lihat guys, dia marah dia guys. Karena ukurannya gede dia. Ini aku piara dari bocil banget waktu itu guys. Wah guys ini. Kalau nyeruduk lumayan sih dia guys. Bisa menyakiti juga ya guys ya. Ini harus hati-hati, sama kita harus bener-bener ditahan guys. Soalnya nyeruduknya juga nggak ada ancang-ancang, biasanya kayak langsung dulu gitu loh guys kalau si kumkum ini ya. Dia mentalnya hebat ya, dia nggak takut sama kumkum guys. Dia tetap makan ya, apa dia lapar aja ya guys ya. Tuh. Makannya banyak ya. Wow guys, ya ambil sama kumkum ya.
Kalau ini tadi aku udah kasih tahu belum ya, ini jenisnya Hermione. Kalau Hermione ini dia emang ukuran maksimalnya cuma segede ini guys. Paling gedein lagi dikit lah. Beda banget sama sulcata. Jadi buat teman-teman yang pengen kura-kura darat tapi yang ukurannya kecil, bisa Hermione guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ukuran yang bisa gede, salah satunya adalah sulcata. Kalau sulcata ini harga kecilnya juga sekarang udah di bawah 1 juta sih guys, atau mungkin ya di atas 1 juta dikit lah ya kalau misalnya ada yang jual ya. Kalau teman-teman pengen yang agak gede, cuma sulcata ini kalau teman-teman pengen pelihara lebih aman lagi, ya belinya yang seukuran sama Hermione ini guys kurang lebih. Oke, Kum, sudah ya? Udah ya? Sudah guys, Kum sudah. Kita sekarang akan kasih lihat ke teman-teman beberapa kura-kura kita lagi. Ada Wumbo juga sama ada bulus kita di luar, dan juga ada beberapa kura-kura kita di atas guys. Ini masih ada kura-kura kita, ini ada Wumbo ya guys, karena dia juga agak susah guys buat dimasukin ya. Ini ada Wumbo. Udah, Wumbo ini dia sangat besar guys ya, dibandingkan dengan CST yang tadi guys. Jadi ya buat Wumbo ini sih ya sebenarnya dia kayaknya udah hampir max size lah. Gak akan bisa ngegedein maksimal lagi. Paling-paling ya udah cuma segini aja. Mentok guys ya. Ini betina. Sebenarnya kita bisa ngawinin sih kalau misalnya punya yang jantan. Tapi aku ya seperti itu guys, karena dia nggak pernah ketemu dengan CST yang lain, aku takutnya berantem aja gitu loh guys. Cuman dia galaknya maksimal guys ya. Dia kalau begini suka gigit guys tuh. Nih, bisa nyaplok. Serem juga sih. Guys. Kalau misalnya dikasih makan sih dia nyamplok guys. Tapi ini jangan sampai nyaplok lah. Takutnya nanti dia kena paruhnya juga ya guys. Kayak gitu lah, ini ukurannya gede-gede banget. Kayak 50 cm lebih. Kalau buat kura-kura tuh diukurnya dari panjang ini guys. Nih, kesini guys. Si kerapasnya ya. Biasanya, dan ini udah 50 cm lebih lah. Kayaknya udah gede banget ini ya. Berat banget. Dulu aku pernah foto sama dia ditaruh di atas kepala. Sekarang mah diangkat aja susah. Dan kalau kena cakar dia, sekali serot gitu, tanganku robek guys ya. Pastinya ya. Saking kan dia jumbo seperti ini guys. Nah, salah satu maskot aku juga, ini udah lama banget aku pelihara. Bahkan dari aku beli aja dia ukurannya udah agak gede guys. Sekarang udah makin jumbo lagi dan semakin besar lagi ya. Aktif banget dia, nggak pernah rewel. Mogok makan pernah sih, cuman nggak begitu masalah guys ya. Kayak gitu sih. Nah, sebelah sini ada bulus kita guys ya. Ini bulus Florida, ini juga pelihara dari bayi. Dan ini peliharanya sebenarnya duluan dia. Ini Bu sama Bi namanya. Ini yang Bu ini aku udah pelihara tuh duluan, sekitar 2 atau 3 bulan duluan dibandingkan si Bi. Cuman untuk ukurannya jauh banget guys ya antara Bu sama Bi. Karena kalau kita kasih makan, misalnya kita kasih makan 100% nih, kayaknya 80% dimakan oleh Bu guys ya. Sisanya dimakan oleh Bi. Karena si Bu ini dia mendominasi jadi alpha juga. Aku nggak ngerti dia jantan betinanya gimana. Bisa sih kelihatan ya, karena sekarang udah terlihat sepertinya guys ya. Yang pasti si kecil ini dia terbuli guys ya sama si Bu ini. Kenapa aku nggak pisahin? Karena takutnya ketika kita udah gabungin mereka dari dulu kayak gini dan kita pisahkan, aku takut banget nanti tuh salah satu di antara mereka tuh kayak nggak adaptasi lagi dan ntar berantem guys. Takut aja kayak gitu. Ini mumpung mereka akur, jadi ya udahlah, walaupun satunya agak kurang makan dibandingkan satunya lagi, kita pastikan dia makan dan nggak kita pisahin guys. Kalau udah berantem pasti sejenis bulus kayak gini sampai mati berantemnya guys. Kayak gitu sih. Ini juga sebenarnya ada beberapa kura-kura kita juga guys ya. Ini ada pipi putih, kura-kura pipi putih ini. Ini kura-kura yang lumayan lucu juga, teman-teman bisa lihat mukanya. Dia tersenyum guys ya, tersenyum manja ya Bu mukanya ya. Cuman ya sesuai dengan namanya pipi putih, dia di bagian mukanya memang ada putih guys tuh. Bagian pipinya ada putih. Kayak gitu sih. Ini belum kita masukin ke kolam utama kura-kura karena terlalu kecil, takutnya terbuli. Jadi kita taruh di sini guys, bareng sama kura-kura Brazil kita ini. Dan ukurannya juga nggak beda jauh ya. Ini kura-kura Brazil biasa lah. Cuman aku pelihara dari kecil karena kan kita sering beli di pedagang-pedagang keliling. Nah ini salah satunya guys, si kura-kura Brazil ini. Kayak gitu. Oke, kita ke atas ya guys ya, kita bahas kura-kura yang lain ya. Oke, ini ada beberapa kura-kura kita lagi guys yang ada di atas. Dia beberapa lagi berjemur ya guys. Kita akan bahas karena ini enak banget buat kita bahas. Yang ini namanya tuh kura-kura Unifilis atau kura-kura badut guys. Ini ada 2 ekor aku punya ya, yang jantan sama betina sepasang. Ini kura-kura hitam banget guys, maksudnya hitam aja gitu loh, bentukannya tidak menarik sama sekali, cuman mukanya unik tuh guys. Sebenarnya kalau kecil dia warnanya tuh kayak badut, bener kayak badut. Ini kan udah gede, jadi seperti inilah guys warnanya ya, hitam merona aja gitu guys ya, hitam ya. Kalau ditaruh di air sih dia nggak sebegitu hitamnya tuh. Bagian kepalanya ada sedikit kebadut-badutan ya.
Cuman kura-kura ini bedanya sama ikan gitu lah. Kalau ikan makin gede makin bagus guys. Kura-kura makin gede makin burik guys ya, asli deh. Tidak menarik kalau semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Ini juga ada kura-kura lain ya. Ini ada dada putih nih guys. Dia dominannya di air guys. Oh, au. Tajam banget. Aku megangnya agak susah. Nih guys. Au. Parah sih. Cakar sakit banget guys. Soalnya kalau teman-teman perhatiin lihat di bagian kukunya ini tajam banget. Ngeri ya kena cakar. Aku sakit banget guys. Dia mukanya lucu tuh, selalu tersenyum guys. Dia tuh jenis short neck turtle gitu loh. Dan ini jenis kura-kura yang kalau teman-teman lihat dia nggak bisa masukin kepalanya ke dalam cangkang ya. Dia seperti itu. Karena memang ada dua jenis kura-kura sebenarnya guys. Ada yang bisa masukin kepalanya kayak kura-kura Brazil, itu bisa masukin. Sama kura-kura semacam dada merah, dada putih kayak gini dia nggak bisa masukin. Kalau kura-kura Unifilis tuh bisa masukin nggak ya dia ya? Harus dipegang sih guys. Oh dia juga kayaknya salah satu yang nggak bisa masukin juga tuh. Jadi ini dia akan side neck kayak gini nih. Lihat. Dia akan side neck seperti ini guys. Kepalanya ya. Yang juga sama nih, dia akan side neck. Jadi nggak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Di bagian sininya dia masih tidak aman guys ya tuh. Lehernya ya. Kurang lebih seperti itulah. Beda nih sama kura-kura Brazil nih. Kalau kura-kura Brazil dia bisa masukin ke dalam tuh. Ke dalam banget dia bisa tuh guys tuh ya. Kayak gini. Jadi emang ada dua jenis kura-kura air. Ada yang kayak tadi, ada yang kayak gini guys. Ini kura-kura Brazil teman-teman tahu. Ini juga kura-kura Brazil juga teman-teman tahu. Begitu yang lagi turun ke bawah juga kura-kura Brazil. Teman-teman juga pasti tahu ya. Nah ini ada yang mirip kura Brazil tapi bukan. Ini yellow belly guys. Dia jantan ya. Kalau kura-kura Brazil atau yellow belly itu kalau jantan kelihatan jelas kukunya tajam. Tuh tajam banget guys. Kayak Wolverine ya tuh kukunya. Kayak gini. Dan ini jadi ciri khasnya juga. Warnanya juga cerah banget. Tapi nggak ada jaminan sih. Kadang betina juga bagus guys warnanya ya. Dia ya kukunya kayak Wolverine panjang. Ini yellow belly. Dia bagian tempurungnya kuning. Ekornya bisa lebih panjang kalau jantan. Dan kalau teman-teman mau tahu bedanya kura-kura Brazil sama yellow belly, di bagian belakang pipinya guys ya. Tuh, kalau ini ada warna ada warna merah kan. Kalau kura-kura Brazil warnanya merah tuh guys. Ada merah, kalau ini warnanya kuning. Tuh, di bagian sininya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Wah. Nah, ini sama ini juga berdada putih guys. Ini juga kura-kura dada putih. Ukurannya gede banget. Ini sama kayak yang tadi. Cuman dia ukurannya lebih gede ya guys. Sebenarnya masih ada sih di sini tuh kura-kura Venusta gitu ya. Oh ini kura-kura daun ada. Bentar. Terus kita ambil-ambilin kayak gini guys. Nah ini ada Venusta juga guys. Ini ada kura-kura Venusta atau peacock slider. Dia gede banget. Dan dia ciri khasnya adalah di bagian tempurungnya dia kayak burung merak ya guys. Kurang lebih seperti ini. Oh, gede ya jumbo guys yang ini ya. Ada apa lagi ya di sini ya guys? Tadi ada kura-kura daun sih sebenarnya di dalam ini nih. Ada kura-kura daun juga tuh guys. Dia udah peliharaan lama aku juga sebenarnya kura-kura daun ini. Awalnya mah dia pada bolong-bolong tuh. Sekarang juga tempurungnya ada yang bolong kan. Kalau dulu lebih parah lagi guys bolongnya ya. Kura-kura daun. Ada lagi ya. Kura-kura badut. Harusnya ada sih guys. Cuman dia masuk ke dalam dan agak susah juga buat kita. Sini nih mana sih? Ini kura-kura, ini yang tadi ya guys. Ada di dalam guys. Cuman aku takut kena gigit kalau korek-korek. Dan ini juga ada kura-kura Ambon nih guys terakhir ya. Berat badannya ini dia. Sehat banget. Kura-kura Ambon tuh kura-kura yang dominannya di darat guys. Dia masuknya box turtle. Dia bisa masukin kepalanya ke dalam. Tapi lebih masuk lagi dia sebenarnya guys ya. Bisa masuk. Kalau udah masuk kayak gini, dia bahkan bisa nutup 2 kali tuh. Di sini tuh ada sendi dia guys. Kalau box turtle itu, jadi dia udah mau masuk, ditutup lagi, jadi bener-bener kayak kelihatannya nggak ada kepala sama sekali gitu loh guys. Untuk si jenis kura-kura box turtle ini kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman sendiri suka kura-kura yang kayak gimana, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.